Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Puja Maliazid dari kelas 03 SMJM 018. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kinerja SDM di perusahaan bekerja atau bisnis. Menurut Profesor Dr. Handes Mueheriono, MSI, dalam bukunya yang berjudul Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi, kinerja karyawan adalah merupakan hasil kinerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif, sesuai dengan kewenangan, tugas, dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral ataupun etika. Faktor penting yang mempengaruhi kinerja pegawai adalah sebagai berikut. Yang pertama ada sikap disiplin. Salah satu hal penting dalam menjaga konsistensi kinerja karyawan adalah sikap disiplin. Kedisiplinan karyawan sangat diperlukan demi kelancaran bisnis perusahaan. Yang kedua ada motivasi kerja. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang ketiga ada kompensasi atau insentif. Kompensasi bisa diberikan dalam bentuk bonus yang akan meningkatkan kinerja. Yang keempat ada gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yang baik adalah dengan mengayomi karyawannya untuk dapat menyelesaikan tugas masing-masing tanpa memberi tekanan yang berlebihan. Dan yang terakhir ada lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang bersih dan nyaman akan membuat suasana hati karyawan tenang dan bisa lebih fokus dalam pekerjaannya. Ketersediaan peralatan kerja yang lengkap juga membuat performa karyawan lebih maksimal. Pada sebuah perusahaan, sumber daya manusia atau karyawan akan dikelola oleh sebuah divisi yang bernama Human Resource atau biasa disebut dengan HR. Tujuannya adalah untuk mengembangkan perusahaan melalui penerapan seluruh nilai dan budaya perusahaan. Karena berhubungan dengan nilai dan budaya perusahaan, sumber daya manusia harus diseleksi dengan baik sebelum dinyatakan diterima untuk bergabung dengan perusahaan. Proses seleksi hingga pengelolaan karyawan ini termasuk ke dalam manajemen sumber daya manusia. Manajemen SDM memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama ada perencanaan atau planning. Fungsi pertama dari manajemen SDM adalah membuat perencanaan secara sadar dalam pengambilan keputusan yang dibuat secara matang. Tujuannya adalah mempersiapkan setiap upaya yang dilakukan oleh perusahaan di masa mendatang untuk mencari tujuan yang sudah ditentukan. Yang kedua ada perekrutan atau rekrutmen. Sebagai pengelola tenaga kerja pada sebuah perusahaan, manajemen sumber daya manusia berfungsi untuk melakukan perekrutan tenaga kerja yang berkualitas. Pengertian rekrutmen sendiri adalah penarikan tenaga kerja yang sesuai dengan posisi yang sedang kosong. Jadi, perekrutan ini memberikan peluang kepada orang yang memiliki kemampuan dan keterampilan yang memenuhi kualifikasi dari pekerjaan yang tersedia. Yang ketiga ada seleksi. Seleksi adalah proses untuk menemukan karyawan yang sesuai dari beberapa kandidat yang tersedia. Tahapan seleksi terdiri dari penerimaan CV atau kurikulum vitae. Yang keempat ada orientasi, pelatihan, dan pengembangan. Orientasi adalah masa adaptasi karyawan baru terhadap pekerjaan barunya dan nilai serta budaya perusahaan. Dan yang terakhir ada evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja adalah kegiatan untuk membandingkan kinerja karyawan dalam satu periode terhadap kesepakatan yang sudah ditentukan bersama. Tujuan penerapan manajemen SDM. Menurut seorang ahli ekonomi, Sudarmayanti, terdapat 4 tujuan umum penerapan manajemen SDM dalam sebuah perusahaan. Yang pertama ada tujuan sosial. Secara sosial, tujuan manajemen sumber daya manusia pada sebuah organisasi adalah pertanggungjawaban sosial terhadap tantangan tenaga kerja perusahaan. Manajemen SDM bertugas untuk mengurangi dampak negatif yang muncul dan mengancam pencapaian tujuan perusahaan. Yang kedua ada tujuan organisasional. Organisasional adalah sasaran formal yang dibuat agar memiliki tingkat efektivitas tinggi. Sasaran ini dibuat agar perusahaan lebih mudah mencapai tujuan organisasi secara organisasional. Tujuan manajemen SDM adalah agar diakui keberadaannya. Yang ketiga adalah tujuan fungsional.
Biasa disebut dengan fungsional objektif. Manajemen SDM bertujuan untuk mempertahankan kontribusi SDM pada setiap perusahaan. Melalui divisi HR, perusahaan berusaha untuk terus memelihara kualitas SDM yang dimiliki agar bisa berkontribusi optimal pada kelangsungan perusahaan. Yang keempat, ada tujuan individual. Untuk mempermudah pencapaian tujuan perusahaan, tujuan individual harus memiliki keselarasan dengan tujuan organisasi. Setiap manajer di perusahaan diberikan wewenang memperhatikan tujuan pribadi atau individu kepada sumber daya manusia. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.